Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, semoga selalu diberi kesehatan di masa pandemi COVID ini. Dan ingat, tetap semangat walaupun belajar secara jarak jauh dari rumah. Tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker kalau mau keluar, dan selalu menjaga imun tubuh. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran kemarin, matrik masih, tapi untuk pertemuan kali ini yang akan Bapak bahas adalah inverse matrik, ya. Inverse suatu matrik. Nah, pada pertemuan sebelumnya mungkin sudah dibahas tentang aljabar matrik, ya. Dan kalau masih kesulitan, bisa dilihat di video Bapak dan dilihat lagi tentang penjelasan aljabar matrik, penjumlahan, pengurangan maupun perkalian maupun definisi sudah dibahas. Nah, kali ini sebelum membahas materi inverse suatu matrik, kita akan belajar dulu tentang determinan di sini. Determinan ini yang akan kita bahas, determinan untuk matrik ordo 2x2 dan 3x3 saja. Ordo 2x2 dan ordo 3x3 saja. Metode yang digunakan pada determinan ini adalah metode Sarus. Nah, metodenya seperti ini, ya. Nah, metode determinan metode Sarus. Ciri khas metode ini adalah pola perkalian menyilang elemen matrik. Jadi polanya adalah menyilang, jadi menyilang. Nah, ini menyilang, ya, menyilang pada elemen yang ada di dalam matrik. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada ordo 2x2. Nah, ordo 2x2. Jika matrik A di sini adalah A, B, C, dan D, maka determinan matrik A, nah ini pola perkalian menyilang. Tinggal silang aja, A kali D dikurangi B kali C. Nah, ini namanya metode Sarus, ya, metode Sarus. Jadi pola perkalian menyilang elemen matrik. Jadi elemennya dikalikan secara menyilang. Ya, A kali D dikurangi B kali C, ya, A kali D dikurangi B kali ini. Untuk ordo 2x2. Nah, untuk ordo 3x3 bagaimana? Kalau dikalikan secara menyilang ini tidak bisa. Nah, sehingga caranya seperti ini. Ini ditambah dengan kolom ke-1 dan kolom ke-2. Ditambah elemen kolom ke-1, ditambah elemen kolom ke-2, sehingga polanya bisa pola perkalian menyilang atau menggunakan metode Sarus. Nah, ordo 3x3 ini, jika matrik B, A, B, C, D, E, F, G, H, maka determinannya, nah determinannya seperti ini. Ditambah dengan elemen kolom ke-1 dan elemen kolom ke-2. A, D, G, ini. B, E, H, elemen kolom ke-2, ya, ya. Sehingga determinannya adalah A kali E kali I, B kali F kali G, ini menyilang, C kali D kali H. Nah, untuk yang ke bawah ini tandanya adalah ditambah, ya, namanya tandanya ditambah. Nah, kemudian untuk yang atas tandanya dikurang, C E G, ya, C E G kali A F H, ini A F H kali B D I, ini, ya, yang atas tandanya apa? Dikurangi, dikurang, itu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut, anak-anak, ya. Nah, di sini tentukan determinan matrik A. Matrik A ordo berapa di sini? Ordo 2x2. Elemennya 1, 2, min 3, dan 4. Dan matrik B ini adalah ordo 3x3. Elemennya 1, min 2, 3,
min 4, 5, 6, 7, min 8, dan 9. Nah, sehingga determinan A karena ordo 2 kali 2 tinggal di perkalian silang. 1 kali 4 dikurangi 2 kali negatif 3. 1 kali 4 adalah 4, 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Sehingga 4 dikurangi dalam kurung negatif ini dikalikan menjadi positif. 4 tambah 6 hasilnya 10 ya anak-anak ya. Jadi ini berubah menjadi positif 6-nya. Determinan B. Nah, determinan B bagaimana? Karena tidak bisa dikalikan silang, perkalian silangnya tidak bisa karena ordo tidak bisa, sehingga tambah kolom ke 1, elemen kolom ke 1 berapa? 1, min 4, 7, elemen kolom kedua berapa? Min 2, 5, dan negatif 8. Nah, baru bisa dikalikan silang. Nah, perkalian silangnya ini ya anak-anak ya. Yang ke bawah tadi apa? Ditambah ya, ingat ya, ditambah. Sehingga ini ditambah aja 1 kali 5 kali 9 ditambah negatif 2 kali 6 kali 7 ini ya, ditambah 3 kali negatif 4 kali negatif 8. Nah, selanjutnya dikurangi ini ya namanya. Nah, ini yang ini ke atas dikurangi 3 kali 5 kali 7 dikurangi. Kurangi lagi berapa? 1 kali 6 kali negatif 8. Dikurangi lagi negatif 2 kali negatif 4 kali 9. Nah, tinggal kita hitung operasi perkaliannya dan nanti kita tinggal jumlah ya. Nah, 1 kali 5 kali 9 ini ya, 45. 6 kali 7 berapa? 6 kali 7 42 ya. 42 kali negatif jadinya artinya negatif 42 kali 2 ya, negatif 84. Kemudian yang ini negatif 4 kali negatif 8 berapa? Positif ya, 32. 32 kali 3 96. Saya ulang lagi, negatif 4 kali negatif 8 positif 32 dikali 3, 32 kali 3 berapa? 3 kali 3 9, dikali 2 6 ya, 96. Terus yang ini dikurangi 3 kali 5, kalau enggak 5 kali 7 berapa? 5 kali 7 itu berapa anak? 35. 35 kali 3 adalah 105 ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ini negatif 6, negatif 8 kali 6 berapa? Negatif 48. 48 negatif kali 1 tetap negatif 48, dengan negatif jadinya positif 48 ya. Negatif dengan negatif jadi positif 48. Terus yang ini negatif 4 kali 9 negatif 36. Negatif 36 kali negatif 2 positif 72. Nah, berarti ini positif 72, tapi di sini negatif sehingga dikurangi 72 ya. Ini tetap. Nah, tinggal kita hitung hasilnya. 45 dikurangi 84 ditambah 96 kurangi 105 tambah 48 kurangi 17, hasilnya adalah negatif 72 ya. Tuh, ini adalah determinan ordo 3 kali 3 ya. Jadi perkalian menyilang ya, metode apa tadi? Metode Sarus ya. Ini ya anak-anak ya. Nah, ini adalah determinan ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Jadi diingat kalau ordo 3 kali 3 ini ditambah dengan elemen kolom berapa? 1 dan kolom ke 2 biar bisa disilang. Kalau yang ordo ke 2 kali 2 tinggal disilang saja. Kan anak ya, Bapak lanjutkan lagi. Sekarang Bapak lanjutkan ke inverse matrix ya anak. Inverse matrix. Inverse matrix adalah sebuah kebalikan inverse. Ada sebuah kebalikan atau dikatakan
inverse, jadi kebalikan itu atau inverse dari dua matrik, dari kedua matrik, di mana apabila matrik tersebut dikalikan menghasilkan matrik persegi A kali B sama dengan B kali A atau I, ya, di matrik identitas persegi. Simbol dari inverse matrik adalah pangkat negatif 1. Jadi nanti simbolnya pangkat negatif 1 di atas huruf. Ya, misalkan matrik A berarti A pangkat negatif 1, itu adalah berarti inverse. Pada bagian ini akan pelajari menentukan inverse ordo di mana, ordo 2 kali 2 saja. Ya, kita bahas ordo 2 kali 2. Nah, nanti kalau ordo 3 kali 3 kita akan bahas tentang join, kemudian adjoin, kemudian kofaktor dan minor atau tidak salah itu kita bahas di lain waktu ya, untuk ordo 3 kali 3 ya. Untuk sekarang ordo 2 kali 2 dulu. Inverse matrik dengan ordo 2 kali 2. Nah, jika matrik A B, C, D dengan A kali D dikurangi B kali C tidak sama dengan 0, maka inverse suatu matrik A adalah dirumuskan seperti berikut ini. Ingat, inverse berapa tadi? Pangkat 1 ya, pangkat 1. Jadi A pangkat negatif 1, maaf, bukan pangkat 1, tapi negatif, jadi inverse. A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per ini, A kali D kurangi B kali C atau determinannya, dikalikan dengan matrik. Matriknya juga ini dirubah. D kali A kurangi B kali negatif B dan negatif C. Jadi ada perubahan di sini ya. Jadi ada perubahan di sini. Posisi ini D di sini, posisi A di sini ya. Kemudian B-nya ditambahin negatif, C-nya juga ditambahin negatif. Kalau ini determinan, itu adalah rumus dari inverse matrik. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa melihat contoh berikut. Nah, ini ya. Tentukan inverse matrik berikut. A 2 min 5 min 1 3, B 5 2 2 1, C 1 0 min 2 2. Nah, kita bahas langsung di sini ya. Pertama, inverse matrik negatif. Inverse matrik A, nah ini ya, inverse matrik A sama dengan 1 per silang 2 kali 3 dikurangi min 5 kali min 1. Nah, posisinya nuker 3 kalau di sini, 2-nya di sini silang, 3 2. Kemudian ini ditambahin negatif, karena ini posisinya negatif 5 tambah negatif jadi positif. Ini juga sama, ditambahin negatif. Nah, kalikan negatif sehingga negatif kali negatif jadi positif 1. Ini ya. Nah, tinggal dikalikan 2 kali 3 berapa? 6. Negatif 5 kali negatif 1 5. Sehingga 1 ini kan jadi positif ya. Nah, tapi di sini masih dikurangi namanya. 6 kurangi 5 1. Sehingga hasilnya 1 per 1 kali elemennya 3 5 1 2. Hasilnya adalah 3 5 1 2, elemen inverse matrik A. Kemudian inverse matrik B sama silang 5 kali 1 kurangi 2 kali 2 ini ya determinannya. Kemudian ini posisinya dirubah, 5 di bawah 1 di atas ini, 1 5. Kemudian ini ditambahin negatif 2 negatif. Nah, tambah ya. Nah, ini jadi negatif 2 dan negatif 2. Kalau tadi kan tidak. Nah, sehingga saya lanjutkan sama dengan 1 per 5 kurangi 4. Ini ya. Berapa? 1. 1 per 1 1, sehingga hasilnya 1 min 2 min 2 5. Hasilnya ini. Kemudian yang C juga sama silang, 1 kali 2 0 kali negatif 2, 1 kali 2 0 kali negatif 2, 0 kali negatif 2 adalah 0. Kemudian posisinya diletak, dirubah 2 1. Nah, ini dirubah 2 1 D 2 1 tambahin negatif
tetap 0, tambahin negatif kan ini negatif 2 jadinya positif 2, sehingga hasilnya adalah 1/2 tambah 0 ya, ini ya negatif, ini negatif jadi positif, kita 0, 2 kali 0 0, hasilnya 1/2, sehingga tinggal kalikan saja 1/2 kalikan elemen yang ada di dalam ini, 2 0 2 1, 2 kalikan 1/2 hasilnya 1, 2 kalikan 1/2 hasilnya 1, 0 kali 1/2 0, 1 kali 1/2 hasilnya 1/2. Ini adalah inverse matrik ordo 2 kali 2 ya anak-anak ya. Nah, determinan tadi sudah inverse. Nah, sekarang ini anak-anak ini menyelesaikan persamaan linear dengan matrik. Nah, perlu diketahui sistem persamaan linear pada umumnya bisa diselesaikan dengan metode seperti eliminasi, substitusi, atau metode campuran. Tapi pada bagian ini di matrik juga bisa untuk menyelesaikan persamaan linear dengan model menggunakan matrik. Nah, agar lebih paham, perhatikan dengan baik uraian berikut ini. Jika untuk persamaan linear seperti ini, AX plus BY sama dengan E, CX plus DY sama dengan F. Bentuk persamaan di samping dapat diubah menjadi persamaan matrik sebagai berikut. AB, nah ini ya, AB, CD, CD ditambah kalikan matrik XY. Karena variabelnya di sini adalah X dan Y ya, jadi di sini X dan Y sama dengan E dan F. Untuk menghitung nilai apa nih X dan Y, sebenarnya kan bentuk seperti ini kan biasanya anak-anak diselesaikan dengan metode eliminasi maupun metode substitusi, tapi kali ini Pak jelaskan ini juga bisa diselesaikan dengan metode matrik. Nah, untuk menghitung nilai X dan Y dapat menggunakan rumus ini ya. Nah, ini. Nah, sehingga nanti rumusnya seperti ini. Setelah dirubah dalam bentuk ini, rumusnya ini XY sama dengan 1 per disilang A kali D kurangi B kali C, determinannya. Kemudian D dipindah ke sini, A nya turun, DA, B nya tambahin negatif, C nya juga tambahin negatif, kalikan E dan F. Nah, ini ingat-ingat rumusnya ini, tetapi sebelumnya dirubah dulu dalam bentuk seperti ini. Nah, kita bisa lihat di contoh berikut ini ya, menyelesaikan persamaan ini dengan matrik. Nah, tentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan berikut ini. 3X plus Y sama dengan 7, 5X plus 2Y sama dengan 12. Nah, kita ambil nilainya, ini 3, Y-nya berapa ini? Nilainya 1, 5, nilainya Y-nya 2, 3, 1, 5, 2, X, Y. Nah, ini EF-nya 7 dan 12. Nah, setelah seperti dirubah dalam bentuk matrik seperti ini, baru kita gunakan rumus tadi, X, Y sama dengan ini di inverse ya, di inverse. Nah, yang pertama cari determinan dulu, 1 per 3 kali 2 kurangi 1 kali 5. Ini ya, inverse berarti dibalik, 2 ke atas, 3 ke bawah, 2, 3. Satunya ditambahin negatif, 5-nya juga tambahin negatif. Rumusnya kan itu tadi di atas, kemudian kali 7 dan 12. Nah, baru dihitung, 3 kali 2, 6, 1 kali 5, 5. Nah, ini tetap 6 kurangi 5, 1 per 1. Nah, sehingga hasilnya ini 2 min 1 ya, dilihat di sini ya, XY sama dengan 2 min 1 min 5, 3, 7 dan 12. Karena ini 1 per 1 dan ini 1. Kalau bukan 1 per 1 bagaimana Pak? Ya kalikan aja elemen ini, kalikan ini yang di dalamnya, kalikan ini 1, jadi tetap ini ya. Baru kalikan dengan ini perkalian matrik, diingat operasi aljabar matrik ini kalikan.
baris 1 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 2 gitu ya. Baris 1 elemennya ini 2 dan min 1, kalikan kolom 1 ini 2 kali 7 ditambah negatif 1 kali 12 ini ya namanya. Baris 2 elemennya min 5 dan 3, kalikan kolom 1 elemennya ini min 5 kali 7 ditambah 3 kali 12, tinggal kalikan saja. 2 kali 7 berapa? 14. Negatif 1 kali 12 negatif 12. Negatif 5 kali 7 negatif 35. 3 kali 12 36. Nah tinggal hitung aja. 14 positif ini tambah negatif 12 masih sisa berapa? 2. Negatif 35 tambah 36 masih sisa 1. Jadi nilai X nya dapat kita simpulkan di sini nilai X nya adalah 2, nilainya adalah 1. Nah ini ya, jadi selain menggunakan metode eliminasi juga bisa dikerjakan dengan menggunakan metode apa ini namanya matriks ya, metode matriks. Nah selanjutnya sekian ya anak-anak ya dari Bapak. Jadi tadi yang kita pelajari adalah tentang inverse matrix. Yang pertama kita pelajari determinan, ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3, diingat menggunakan metode Sarus, perkalian silang. Kemudian inverse matrix ya, inverse matrix adalah lambangnya A pangkat min 1 ya. Jadi ada hubungannya dengan determinan tadi ya, inverse matrix ya. Kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan metode matrix. Mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak. Mohon maaf banyak sekali kekurangan Bapak dalam menjelaskan. Sekali lagi terima kasih. Selalu ini ya, ikuti channel Bapak. Mudah-mudahan bisa membantu dalam pembelajaran jarak jauh ini. Sekian dan selalu jaga kesehatan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.